Yo, balik lagi di channel Mimin ya guys ya. Masih ada nggak yang nungguin Mimin update di sini? Kali ini Mimin bakal ngelanjutin lagi alur ceritanya Jang Taesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Di part sebelumnya kita yang diperlihatkan Jang Taesan yang mendapatkan telepon dari si Clara, dan si Clara juga sempat ngegombalin Jang Taesan di sini. Dan setelah itu scene pun berpindah ke beberapa waktu kemudian. Waktu di malam hari di sebuah kedai kecil pinggir jalan ala-ala orang Korea. Dan juga di kedai ini ada orang-orang dari perusahaan sekuritas sedang ngomongin keuntungan atau profit dari transaksi margin FX yang dihasilkan Jang Taesan di part sebelumnya. Ya, kalian mungkin masih ingat ya, saat Jang Taesan sedang mencoba berinvestasi pada nilai tukar uang dolar Kanada dengan yen atau AS. Dan ternyata keuntungan dari transaksi Jang Taesan waktu itu adalah lebih dari 3 triliun. Di sini Mimin nggak tahu ya 3 triliun dolar atau won karena nggak ada keterangannya sama sekali. Tapi kalau itu memang 3 triliun dolar, gokil parah sih. Itu udah ngelebihin dari dana rata-rata sebuah negara. Apalagi di dalam manhwa ini masih di kisaran tahun 2007-an. Yah, mendengar semua informasi itu sentak saja membuat mereka berdua ini sangat terkejut. Dan mereka berdua pun mengatakan, apa? Tunggu, apa mereka berinvestasi dalam bentuk margin FX? BTW, margin FX kalau nggak salah itu adalah trading forex ya guys ya. Karena Mimin nggak berpengalaman dalam bidang trading investasi seperti ini, jadi Mimin kurang paham juga. Tapi seperti yang disampaikan Jang Taesan sebelumnya, margin FX itu adalah sebuah judi yang bergedok investasi guys, dan dilindungi oleh hukum. So, jika salah satu di antara kalian para pendengar ada yang bermain trading forex, bijaklah dalam bermain, oke? Dan ingatlah pesan Jang Taesan itu. Just kidding guys, suka-suka kalian lah. Oke, lanjut lagi ke alur ceritanya. Apa mereka itu investor negara apa gimana? Tanya mereka berdua ini ke atasannya yang sedang memegang gelas minuman air keras itu. Si atasan pun mengatakan, apa? Mereka? Dia cuma satu orang, dan rate dari keuntungan orang itu adalah 970%. Tercengang dong mereka berdua ini. Apa? 970%? 100% saja sudah termasuk baik. Dan ini, apa kata Anda? 970%? Apa dia itu seorang dewa atau apa? Teriak mereka itu sampai terdengar oleh seluruh orang yang berada di kedai tersebut karena suara mereka yang terlalu keras. Wah, gila, dia pasti dewa currency exchange. Semuanya akan menjadi gila jika ini dilaporkan. Ini bukanlah kekacauan lagi, tapi ini adalah kelahiran seorang dewa exchange. Kemudian tak selang lama datanglah seseorang dari belakang mereka. Dan tiba-tiba orang itu pun berteriak, apa yang sedang kalian lakukan ha? Apa kalian sudah gila ya? Apa kalian sudah lupa kalau rate keuntungan pelanggan adalah rahasia? Kalian di sini malah berteriak dan memberitahukan pada semua orang. Jika informasi ini bocor dan pelanggan mengetahuinya, itu adalah akhir dari hidup kita. Tidakkah kalian tahu, semua perusahaan sekuritas akan melompat ke future market. Hari ketika informasi itu bocor adalah hari di mana kalian semua orang yang akan mati di tanganku. Semua informasi yang ada di tempat ini tidak boleh bocor keluar. Mengerti? Baik ketua, tapi ketua tim, Anda yang paling berisik sekarang, kata si bawahan ini dengan raut wajah mereka yang masih shock sehabis dimarahi dan sedikit ragu-ragu. Dan setelah semua kejadian di kedai ini tadi, scene pun akhirnya berpindah. Kita di sini diperlihatkan kepadatan bangunan kota Seoul yang dipenuhi gedung-gedung yang cukup tinggi. Dan di sisi lain, lebih tepatnya di tempat pengacara Jo. Pak Jo di sini dimintai tolong oleh Jang Taesan untuk menyelidiki latar belakang ibunya. Pengacara Jo, tolong periksakan latar belakang ibuku. Pak Jo pun menjawab, apa? Memangnya ada apa dengan latar belakang ibu Anda?
Lalu informasi apa yang Anda butuhkan dari ibu Anda? Ah, tidak, aku hanya ingin Anda mencari tahu tentang keluarga ibuku. Tugas seperti ini pasti akan mudah kan bagi Anda, Mister Pengacara. Hehehe, ucap Jang Tae-san dengan cengengesan. Pak Jo pun sebenarnya sedikit terkejut karena disuruh memeriksa latar belakang ibunya Jang Tae-san. Dan dia berkata dalam hati, apalagi yang akan dia lakukan kali ini? Kemudian, Pak Jo pun bertanya ke Jang Tae-san, kapan dia membutuhkan informasinya? Dan dijawab Jang Tae-san, lebih cepat lebih baik, kata Jang Tae-san. Pak Jo pun mengatakan, jika bukan karena Jang Tae-san, dia sebenarnya enggan untuk menerima permintaan seperti ini. Lalu, Pak Jo pun meminta nomor registrasi dan nama ibu Jang Tae-san. Kemudian setelah itu Shin pun berpindah lagi di bandara Korea Selatan. Di bandara ini mata semua orang sedang terpukau oleh kecantikan dari Neng kita yang cantik satu ini. Ya, siapa lagi kalau bukan si Clara. Si Clara di sini datang ke Korea untuk bertemu Jang Tae-san. Dia pun di sini melambaikan tangan ke Jang Tae-san yang sedang menjemputnya di bandara. Dan gak banyak cincong lagi, setelah melihat Jang Tae-san itu, langsung saja si Clara berlari ke arah Jang Tae-san lalu memeluknya. Neng Clara di sini rupanya sudah begitu rindu ke Jang Tae-san ya guys ya. Sampai-sampai saat melihat Jang Tae-san, dengan refleksnya dia berlari untuk memeluk Jang Tae-san. Dan semua orang yang melihat kejadian itu, apalagi setelah melihat kecantikan si Neng Clara, mereka pun mengatakan, siapa mereka? Apakah mereka seorang model? Yah, kecantikan si Clara di sini hampir membius semua orang yang melihatnya di bandara ini. Jang Tae-san yang dipandang semua orang seperti itu karena si Clara. Dalam hatinya dia sebenarnya merasa senang. Dan dia, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, semuanya akan baik-baik saja untuk saat ini. Lalu Jang Tae-san pun mengatakan ke Clara, Clara, apakah tidak sulit untuk sampai ke sini? Sembari masih memeluk Jang Tae-san, si Clara pun menjawab, tidak sama sekali. Aku bahkan hampir tidak bisa tidur sedikit pun sejak kemarin malam, karena aku terlalu bersemangat untuk datang ke sini, Daniel. Oh, jadi gitu ya. Kalau begitu, selamat datang di Korea, Clara, ucap Jang Tae-san dengan gaya sok coolnya di depan semua orang sembari merangkul si Clara dengan tangan satunya. Si Clara di sini ngasih tahu Jang Tae-san kalau dia merasa Jang Tae-san sekarang menjadi lebih tampan sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Dengan masih bergaya sok kerennya, Jang Tae-san pun mengatakan, ah, benarkah? Mungkin karena aku baru saja tumbuh sedikit lebih tinggi, Clara. Tinggiku sekarang 1,87 meter, kata Jang Tae-san dengan tersenyum sok cool ke Clara. Kemudian mereka pun pergi menggunakan mobil sport Jang Tae-san. Clara merasa begitu senang saat menaiki mobil sportnya Jang Tae-san ini. Dia pun sampai berdiri untuk merasakan hembusan angin yang ada di jalanan Korea. Daniel, ini mobil yang bagus, teriak si Clara yang kegirangan saat diajak jalan oleh Jang Tae-san menggunakan mobil sportnya. Tapi di sini Jang Tae-san sedikit panik. Raut wajahnya pun seketika menjadi pucat berkeringat dingin karena dia bisa melihat cangcut si Clara yang begitu jelas saat si Clara berdiri di mobilnya. Jang Tae-san juga bisa merasakan wanginya aroma parfum yang dipakai oleh si Clara. Sembari menancapkan gasnya untuk berjalan lebih cepat lagi, Jang Tae-san pun mengatakan ke si Clara, Clara, kau tidak bisa melakukan ini. Sulit bagiku untuk fokus mengemudi kalau kau seperti itu. Oke, di sini kita beralih dulu ke sisi lain guys. Ke sisi lain, lebih tepatnya di tempat Yosera. Di sini Yosera sedang bergumam sendiri karena sedang memikirkan Jang Tae-san. Sepertinya Yosera di sini bisa merasakan ya kalau Jang Tae-san lagi jalan sama cewek lain. Yosera mengatakan, kemana dia pergi kali ini? Apa dia sangat sibuk? Padahal baru 1 hari dia datang, tapi sekarang dia malah pergi lagi. Gumam Yosera dengan raut wajah yang tampaknya sedikit kesal dan cemberut. Apa yang sedang kau lakukan di luar sana, CEO? Ucap Yosera sembari dia melihat ke samping yang ternyata ada begitu banyak hadiah dari berbagai perusahaan sektor keuangan. Melihat semua hadiah itu, Yosera pun mengatakan, apakah itu semua hadiah dari perusahaan investasi? Aku mendengar bahwa salah satu hadiah yang diberikan dari perusahaan KR adalah papan judi.
Apa itu nggak apa-apa ya? Entahlah, selama dia nggak berkencan dengan seorang wanita, biarkan saja, kata Yosera yang sedari tadi ribut sendiri. Mungkin inilah yang dinamakan firasat seorang cewek ya guys ya. Yosera di sini juga merasakan kalau dia hari ini agak aneh karena jarang-jarang dia seperti ini. Tapi kemudian dia berusaha untuk menghilangkan pikiran anehnya tadi dengan berkata dalam hati, mungkin aku harus memberitahu CEO untuk liburan di workshop tahun ini. Ya, mungkin itu bisa menjadi waktu yang pas untuk kita berduaan. Hehehe, kata Yosera dalam hati sambil dia senyum-senyum sendiri. Lalu kita pun kembali lagi ke tempat Jang Tae-san bersama si Clara. Mereka sekarang sedang berada di jalan tol pinggir pantai dengan pemandangan yang cukup indah. Melihat itu semua, si Clara pun mengatakan, Daniel, jalan tol di Korea ini begitu indah. Aku juga bisa melihat pantai yang begitu indah dari sini. Tidakkah kita perlu istirahat dulu, Daniel? Baiklah, mari kita istirahat dulu, ucap Jang Tae-san. Lalu mereka pun mampir ke rest area untuk beristirahat sejenak. Melihat rest area di tol Korea yang cukup bagus, si Clara pun mengatakan, wah, rest area di tempat ini juga fantastis, kata si Clara itu sambil pantat seksinya yang menonjol ke belakang dan bisa dilihat dengan jelas oleh Jang Tae-san. Sentak saja hal tersebut membuat Jang Tae-san mimisan. Si Clara sebenarnya menyadari itu, tapi dia pura-pura nggak mengetahuinya. Dengan raut wajah yang pura-pura tak tahu itu, si Clara pun mengatakan, Daniel, aku lapar. Lalu mereka pun berjalan-jalan di rest area untuk melihat-lihat makanan yang ada di sana. Dan di sini si Clara begitu terkesan dengan rest area di Korea ini karena begitu banyak jenis-jenis makanan di sini dan membuat si Clara sejenak sedikit bingung untuk memilih makanannya. Tapi tiba-tiba dia menunjuk ke salah satu toko penjual makanan yang ada di sana dan mengatakan, Daniel, aku mau yang itu dan aku juga mau kopi, kata si Clara. Dan ternyata makanan yang dipilih Clara tadi adalah hotteok. Jang Tae-san mengatakan ke si Clara kalau makanan yang mereka makan ini namanya adalah hotteok. Tapi kemudian tak selang lama, si Clara pun menunjuk ke sebuah toko makanan lagi yang bernama Hodu Gwaja dan mengatakan, Daniel, aku juga mau itu, kata si Clara. Jang Tae-san pun ngejawab, hahaha, baiklah, duduklah di sini dan tunggulah aku akan membelikannya untukmu. Seleramu bahkan lebih Korea dari aku ya, hehehe, ucap Jang Tae-san ke Clara setelah si Clara menunjuk salah satu toko makanan tadi. Si Clara di sini pokoknya manja banget ke Jang Tae-san. Jang Tae-san lalu pergi ke toko Gwaja yang ditunjuk si Clara tadi untuk membelikan si Clara makanan itu. Tapi di saat Jang Tae-san memesan makanan di toko Gwaja ini, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan melihat ada Lee Ye-rin di sampingnya. Ya, momen yang ditakdirkan secara tidak sengaja ini membuat Lee Ye-rin cukup terkejut saat melihat Jang Tae-san. Tae-san, ucap Lee Ye-rin yang tak percaya melihat Jang Tae-san ada di hadapannya. Begitu juga dengan Jang Tae-san, matanya pun terbelalak, terbuka lebar saat mengetahui yang dia lihat di depannya saat ini adalah Lee Ye-rin. Ye-rin Sanbe, ucap Jang Tae-san dengan terbata-bata dan sangat terkejut karena bisa bertemu Lee Ye-rin di sini. Dalam penglihatannya Jang Tae-san diperlihatkan hanya ada Lee Ye-rin di sana, yang menandakan dia sangat syok dan terkejut dan hanya memfokuskan pandangannya ke arah Lee Ye-rin. Karena cukup lama mereka saling terdiam memandang satu sama lain, Lee Ye-rin pun di sini mencoba membuka obrolan dengan mengatakan, apa kau baik-baik saja? Jang Tae-san yang sudah tersadar dari otaknya yang tadi sempat ngelek karena otaknya tadi tidak bisa mencerna keadaan yang sedang dia alami barusan. Dia pun menjawab, iya, baik. Aku kan si pembuat onar. Apa yang bisa terjadi? Hehehe, aku baik-baik saja, Sanbe. Lee Ye-rin pun mengatakan, jadi begitu ya. Kalau gitu, kau melakukannya dengan baik. Hehehe, kata Ye-rin yang sepertinya agak ragu-ragu dengan apa yang harus dia katakan. Dia juga melihat Jang Tae-san sekarang jadi lebih tampan. Dalam hati Lee Ye-rin berkata, wah, dia sekarang jadi lebih tampan.
Tapi Jang Tesan di sini masih merasa kesal dengan apa yang terjadi waktu wisuda atau kelulusannya si Yerin tempo dulu. Waktu itu Lierin dengan terang-terangan mengatakan di depan Jang Tesan kalau dia nggak kenal sama sekali dengan Jang Tesan. Dia mengatakan itu ke Dong Seong, anak ketiga dari konglomerat grup ANA. Jelas-jelas Jang Tesan bisa mendengar perkataan Lierin itu. Tapi dia malah mengabaikan Jang Tesan dan berpaling ke dalam pelukannya odong-odong Seong. Tak selang lama, makanan yang dipesan Jang Tesan pun jadi. "Pak, ini pesanan Anda," kata si kasir. Jang Tesan pun ngejawab, "Ah, iya, terima kasih." Kemudian setelah menerima pesanan itu, sesaat Jang Tesan sempat tersenyum, lalu mengatakan kepada Yerin, "Sanbe, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa lagi Sanbe." Tapi tak diduga Lierin pun mengatakan, "Ah, Tesan, tunggu." Namun waktu Yerin menghentikan Jang Tesan itu, tiba-tiba terdengar suara si Clara yang mengatakan, "Daniel, ada apa? Apa ada masalah? Kenapa kau lama sekali?" Sentak saja suara si Clara itu membuat Jang Tesan terkejut dong. Si Clara pun berkata lagi, "Daniel, siapa wanita itu? Apa kau mengenalnya?" Yah, momen saat mereka bertiga dipertemukan ini pun akhirnya terjadi. Apakah akan ada perang asmara di antara mereka? Jangan lupa terus saksikan kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya. Dan setelahnya cerita pun bersambung.